Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Buntas yang akan bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa, kami semuanya berada dalam lingkungan West Java Investment Summit 2021 dan sudah ada 3 narasumber saya akan bergabung dalam kesempatan kali ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan. Yang pertama, beliau adalah Sekretaris Komisi 2 DPR Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar Eka Perwira. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Boleh dibuka Pak? Mungkin kita sudah dalam jarak yang aman. Ya, alhamdulillah. Semoga juga para pemirsa Bandung TV semua sehat-sehat selalu. Amin. Dan kita dorong terus vaksinasi. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua di samping Pak Yunandar ada Kang Oki Adiputra. Ya. Adiputra? Ini Pak yang bergerak dalam bidang teknologi aplikasi ya Kang ya? Iya. Sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat. Terima Oke, kasih, dan Mbak. selanjutnya ada Kang Andre Sinaga, Ya. sama dalam bidang teknologi Teknologi, ya. juga. Sehat Kang? Sehat, Oke, alhamdulillah. ini kita berbincang mengenai West Java Investment Summit 2021. Kalau misalnya kita melihat bagaimana bukan hanya terpaan yang memang menimpa Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia terkait dengan pandemi ini tentu saja membawa dampak tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi dan juga peluang investasi yang ada di Jawa Barat khususnya. Kalau misalnya kita melihat Pak, ini udah ketiga kalinya West Java Investment Summit ini digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bapak melihat seperti apa sih Pak peluang investasi di Jawa Barat khususnya di masa pandemi kali ini? Mungkin ke Pak Yunandar terlebih dahulu. Ya, terima kasih Teh Farhat. Jadi ini suatu hal yang baru ya, inovasi menurut saya di era kepemimpinan Pak Gubernur sekarang. Ada West Java Investment Summit yang ketiga, dimulai sejak 2019, 2020 dan sekarang yang ketiga. Dan itu satu hal yang sebenarnya penting sekali sebenarnya ketika provinsi ingin membangun secara mandiri ya. Artinya tidak betul-betul harus selalu tergantung pada pusat. Oke. Bagaimana kemudian potensi-potensi yang ada di Jawa Barat itu ditawarkan langsung kepada calon-calon investor. Nah, sejauh ini memang yang kita lihat dari perjalanan waktunya 2019, 2020, 2021 ini semakin meningkat saya lihat ya. Walaupun mungkin skupnya tidak seperti pembangunan tingkat nasional, tetapi bagi Jawa Barat sekecil apapun itu penting. Oke. Nah, memang secara umum kalau kita lihat kebanyakan yang ditawarkan adalah proyek infrastruktur. Nah, hari ini memang saya bersama teman-teman muda ini, mereka adalah pengusaha-pengusaha teknologi ya, terutama aplikasi yang berkaitan dengan bisnis begitu. Itu menurut saya kita harus punya satu visi juga bahwa pembangunan tidak harus berupa infrastruktur ke depannya, tetapi bagaimana menggerakkan perekonomian secara langsung. Oke. Nah, di era pandemi ini salah satu yang betul-betul bisa bangkit dan terus bertahan adalah ketika kita bisa mampu berbisnis di marketplace, berbisnis secara online. Berbisnis bagaimana menjual sesuatu itu tidak harus ketemu dengan konsumen antara pedagang dan penjualnya. Nah, itu tidak harus selalu seperti zaman dulu ya Pak ya, offline gitu ataupun ketemu langsung antara buyer dan juga konsumen. Betul. Nah, ini harus ditawarkan di dalam Investment Summit sekarang ini bahwa bisnis-bisnis online itu sebuah prospek bisnis yang sangat bagus sekarang dan ke depan nanti. Apalagi kemudian generasi milenial sangat adaptif terhadap peluang-peluang bisnis seperti ini. Jadi jangan sampai yang namanya West Java Investment Summit itu bicara tentang infrastruktur begitu ya. Kalaupun infrastruktur seharusnya kita bicara infrastruktur tentang bagaimana membangun fondasi untuk marketplace, membangun fondasi untuk bisnis online begitu. Oke. Tapi Bapak melihatnya seperti saat ini peran pemerintah seperti apa sih? Sudah maksimalkah untuk benar-benar bisa menyatukan apa yang memang diperlukan oleh dalam dunia digital saat ini? Ya, kalau kita lihat datanya misalnya di Indonesia per hari ini baru sekitar 35% yang bisnis UMKM itu masuk ke digital ya. Go digital ini baru 35%. Itu sebenarnya sebuah lompatan karena sebelum pandemik itu kisarannya antara 13 sampai 17%. Jadi pandemik inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong. Namun saya lihat sejauh ini memang fasilitas yang ada terkait dengan bisnis online lebih banyak disediakan oleh swasta. Kita lihat marketplace begitu banyak sekarang menjamur, bahkan beberapa berdampak negatif terkait dengan fintechnya misalnya, ada sebut dengan pinjol itu dampaknya. Tapi itu sebuah terobosan, sebuah langkah maju kita untuk masuk ke era ekonomi digital. Nah, di Jawa Barat ada misalnya yang coba diinisiasi oleh pemerintah itu adalah borongdong.id. Itu langkah yang lumayan baik menurut saya, tapi masih sangat jauh dari kondisi yang ideal. Bagaimana UMKM ini kemudian bisa meningkatkan kemampuan bisnisnya memanfaatkan teknologi informasi. Oke, ini memang kalau misalnya kita melihat zaman pandemi saat ini memang semuanya
kita tidak bisa lepas juga dari smartphone kita ya masing-masing, apalagi ini pertumbuhan ekonominya pun memang cukup besar Pak dibandingkan yang memang secara offline. Kalau misalnya Bapak-bapak di sini melihatnya, kedepannya seperti apa? Apakah untuk masa depan pandemi ini aja atau memang setelah pandemi pun ini bisa digenjot lebih maksimal lagi? Kalau dari Kang Andrew sebagai pengusaha seperti apa? Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi ya Teh, ini terjadi perubahan itu karena ini kan pandemi bukan seminggu 2 minggu ya Teh. Iya. Sekarang udah hampir 2 tahun nih sejak Benar. pandemi. Nah, kalau teorinya perubahan perilaku tuh 3 bulan Teh biasanya. Benar, Kalau 3 bulan gitu terus, itu perilaku udah berubah. Nah, apalagi di 2 tahun. Iya, Jadi sih kita confident dan bahwa ini nggak akan balik lagi gitu. Dan saya pun melihat ya kayak sekarang kan sebenarnya di Kota Bandung mall-mall sudah mulai dibuka ya. Iya. Tapi kayaknya kok nggak seramai dulu. Gitu. Benar. Itu satu. Yang kedua saya lihat di supermarket kemarin saya baru temenin istri belanja, kok nggak seramai dulu gitu loh. Jadi memang ini perubahannya kayaknya akan lasting dan bahkan untuk growing terus. Oke. Karena saya pun kebetulan saya punya adik Teh, dan adik saya masih SMA kelas 1. Kalau yang untuk generasi Z ini bahkan mungkin mereka udah nggak tahu lagi supermarket, mereka mungkin nggak tahu mall tuh ya maksudnya beda banget sama kita. Jadi ini akan ke depannya akan begitu ya akan jauh lebih eksponensial lah. Oke, tapi kalau misalnya dari Kang Andrew sendiri melihat mungkin bisa berbagi pengalaman juga seperti apa sih, kan sudah pernah mendapatkan founding ya dari investor ini seperti apa? Kalau sebenarnya Teh gini Teh, intinya satu ya. Kadang-kadang mungkin orang fokusnya sama investornya Teh. Karena ini mungkin kita lagi di investment summit Teh. Tapi sebenarnya kalau dari produk digital tuh yang penting satu Teh. Ini memecahkan suatu masalah nggak sih sebenarnya? Ada problem solving nggak di situ gitu? Nah kalau ada problem solving sebesar apa? Dampaknya terhadap inefisiensi atau kondisi pasar saat ini. Oke. Nah kebanyakan orang berfokusnya hanya pada membuat presentasinya yang bagus dan segala macam. Mereka nggak berfokus pada produknya sendiri. Oke. Akhirnya edit value-nya nggak jelas Teh. Jadi sekedar website, sekedar aplikasi, tapi sebenarnya fundamental problemnya nggak di-solve lah. Yes. Gitu loh. Nah itu mungkin ya dulu ketika saya kebetulan ada salah satu startup accelerator yang saya jalankan dan akhirnya kita incubate atau menginkubasi beberapa startup. Mayoritas yang berhasil Teh mendapatkan itu ya pendanaan ya yang berhasil kasih edit value yang clear lah. Apa sih value-nya yang clear dan problem solving-nya tuh apa gitu. Oke, kalau misalnya Kang Andrew melihat seperti saat ini pasar seperti apa sih gitu? Apakah kita masih bisa depending on maksudnya pasar tradisional gitu atau memang kita sudah benar-benar beralih gitu dalam dunia digital gitu ya, memang semuanya serba praktis? Nah itu mungkin Kang Oki lebih expert tuh Kak. Oke. Karena Ini mungkin terkait dengan pelaku di bidangnya. Karena kalau saya general. Oke, silakan Kang Oki. Gimana? Ya, makasih Bang Andrew, Teh, Pak untuk waktunya di sini. Jadi kita kalau dari segi saya melihat dari UMKM saat ini sebelum pandemik aja, itu UMKM yang berada di pasar, yang punya warung, secara tidak disadari bahwa mereka sudah kalah dengan munculnya minimarket. Pasar sudah diambil oleh minimarket. Ya. Nah, warung bahkan ke pasar tradisional memang pada saat itu masih agak bagus sih pertumbuhannya, tapi nggak semelesat gara-gara sudah diambil pangsa pasarnya oleh minimarket dan supermarket. Sekarang dikena lagi pandemi COVID-19. Itu sosok yang menakutkan buat kita sendiri, bahkan untuk UMKM juga takut banget itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu Wagros ada hadir untuk membantu UMKM yang dimana kita memberikan edukasi agar mereka lebih giat pemasarannya, jangan berfokus secara tradisional aja nih. Ini harus buka kacamata, kita harus bermain di teknologi. Yang dimana Wagros menciptakan marketplace yang membantu penjualan ke setiap agen-agen UMKM. Nah, satu itu. Terus keduanya lagi, yang kita sadari warung, pasar dan sebagainya itu bisa dikatakan itu bisa jadi histori, hanya bisa jadi sejarah. Seperti kayak contoh waktu zaman dulu mah tukang beca mah di mana-mana kita selalu pakai tukang beca, kita selalu pakai angkot kemana-mana, bus dan sebagainya. Sekarang kita udah pakai salah satu aplikasi layanan, ya kan? Tukang beca udah jadi sejarah, angkot udah jadi sejarah. Masa pasar tradisional dan warung akan jadi sejarah? Nah, disitulah sosok Wagros gimana caranya biar meningkatkan daya ekonomi di UMKM masyarakat.
Contoh, kita membantu yang pertama, kita kirim barangnya, sembakonya dengan harga yang murah. Terus kita siapkan sistem POS, point of sales-nya, jadi membantu pencatatannya. Soalnya banyak juga pasar pedagang-pedagang UMKM itu yang pembukuannya tuh suka dia campur aduk antara untuk usaha sama untuk kebutuhan rumah. Nah, di situ kita pantau, kita didik, edukasi yang baik. Lalu yang ketiganya kita juga bantu untuk pemasarannya. Dengan adanya group buying, kita punya misalnya contoh, kita ada relasi kita Horeca Hotel Restoran Cafe. Butuh barang apa-apa aja, PO-nya ke Wagros, tapi Wagros akan memberikan PO-nya ke mitra-mitra kita warung-warung. Oke. Terus abis itu di satu perumahan misalnya ada Ibu RT-nya nih. Ibu RT ini punya grup arisan atau apa, banyak dan sebagainya. Grup RT ya? Yes. Nah, pesen daily use atau kebutuhan sehari-hari dikumpulin di Ibu RT, kirimin PO ke kita, dari kita kasih lagi PO-nya ke warung-warung. Oke, dalam artian ini semuanya mencakup bukan hanya masalah UMKM saja, Bukan. tapi kebutuhan seperti pada umumnya di rumah tangga pun sudah bisa di ini. Betul. Jadi Nah, ini sewaktu pertama kali Wagros menyampaikan kepada masyarakat khususnya atau dilempar ke pasaran, tanggapannya seperti apa? Apakah memang ada mungkin kendala tersendiri karena memang mau tidak mau peralihan antara konvensional ke teknologi kan pasti ada masalah juga. Sebetulnya bagi kita Wagros sendiri bisa dikatakan tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena habit masyarakat sudah berubah. Oke. Habit masyarakat sekarang yang dulunya sering keluar untuk berbelanja sekarang pakai handphone, Pak. Iya, benar. Sekarang beli makan aja, istri saya atau siapapun dicek dan sebagainya, dia selalunya nggak masak. Suka beli masakan di luar. Iya, itu kenyataannya, realitanya. Bahkan kebutuhan apapun menggunakan handphone. Termasuk saya. Nah, disitulah bagi kita itu udah nggak terlalu sulit untuk kita untuk mengumpul grup buying, untuk mengumpul customer yang kita berikan orderannya kepada mitra-mitra kita, warung-warung kita. Anggap contoh satu warung nggak kelihatan nih banyak yang belanja, kita nggak peduli, yang penting kan putarannya gede. Gitu, disitulah Wagros ada. Ini memang mau tidak mau menjadi pola hidup masyarakat sekarang. Tentu saja yang memang harus kita pikirkan adalah bagaimana dulunya Pak, mungkin pertama-tama pandemi Bapak juga mengetahui juga kalau misalnya banyak sekali UMKM kita yang memang gulung tikar akhirnya tidak kuat menghadapi cobaan hidup gitu ya. Nah, tapi kan untuk saat ini akhirnya ada bantuan juga dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Dorongan seperti apa sih Pak yang memang bisa diberikan oleh Komisi 2 untuk benar-benar akhirnya nih meningkatkan kembali UMKM yang mungkin sudah di ujung tanduk ini, Pak? Ya, kalau saya pribadi melihat justru teman-teman para pengusaha muda ini yang jadi ujung tombaknya sekarang. Jadi bagaimana UMKM kemudian bisa melihat alternatif ya, kemudian bahkan menjadi core bisnis mereka, cara berbisnis mereka yang utama adalah ketika memang dimulai dari edukasi teman-teman yang menguasai teknologi aplikasi ini. Karena kalau dari pemerintah mungkin agak sulit ya. Pemerintah juga mungkin generasinya ya samalah dengan saya, bukan termasuk milenial, ketika mau melompat untuk memasuki bisnis cara baru ini lebih sulit dibandingkan anak-anak muda yang langsung to the point begitu. Jadi program pemerintah jauh lebih banyak bicara support mungkin ya, tidak ke dalam to the point bisnisnya. Jadi kalau kayak UMKM kita hanya bisa mungkin lebih efektif memberikan pelatihan, pengenalan begitu ya. Padahal ketika bisnis tidak seperti itu harusnya kan. Harusnya langsung aja to the point ke bisnisnya dan mereka kemudian ketika punya aplikasi bersama-sama dengan yang lain mereka akhirnya berjalan dan menjadi budaya baru begitu. Nah, saya berharap sebenarnya pemerintah juga bisa seperti itu, sesuatu yang dinamis berubah mengikuti zaman. Tapi ya boleh dibilang sampai hari ini menurut saya masih sulit ya. Minimal adaptasinya adalah bagaimana memberikan sistem pembiayaan yang adaptif terhadap bisnis sekarang. Kenapa muncul pinjol-pinjol itu ya karena mereka sangat adaptif dengan bisnis sekarang. Dan pemerintah belum bisa memberikan alternatif itu begitu. Nah, harapan saya secepatnya begitu ya. Kalaupun ada program bahkan dorongan dari bank milik pemerintah ya bagaimana menggantikan pinjol-pinjol yang sekarang sudah diberantas oleh pemerintah pusat,
kita harus hadir di sana karena ada kekosongan di sana. Ya, Kekosongan yang kemudian nanti suatu saat ya pasti akan mencari bentuk lain begitu. Kalau tidak segera diantisipasi oleh pemerintah. Oke, ini mungkin masalahnya bukan hanya sekedar semudah membalikan telapak tangan, karena memang campur tangan pemerintah dalam hal ini, juga pihak pengusaha juga memang harus benar-benar bisa Pak bersinergi agar tentunya saya bisa membangkitkan perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Kita akan eksplor lagi Pak, tapi kita harus jeda pariwara terlebih dahulu, Akang-akang. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Farah Mumtaz dalam talk show Adikarya Parlemen. Kita lanjutkan lagi pemirsa mengenai West Java Investment Summit 2021 dan tentu saja peluang investasi dan kebangkitan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Bapak kalau bisa melihat usaha-usaha dari pemerintah ini kan cukup gencar juga Pak, baik dari pemerintah pusat dan juga provinsi untuk benar-benar membangkitkan perekonomian di Jawa Barat. Tapi sebenarnya Pak, peluang dari West Java Investment Summit ini Pak, seperti apa sih manfaatnya untuk kita? Ya, sebenarnya ini satu, kalau menurut teori ekonomi kan sumber uang yang baru begitu ya, yang selama ini kan ada di Indonesia, kemudian kita coba itu tarik dari luar, atau kalau skupnya Jawa Barat kita tarik dari luar Jawa Barat masuk ke sini, sehingga angka pertumbuhan naik. Sekarang pertumbuhan kita sedang naik, satu tren yang naik di masa pandemik, tapi bisa naik itu suatu hal yang luar biasa. Dan saya lihat itu sebenarnya kekuatan masyarakat, karena yang paling utama mengangkat itu adalah justru belanja rumah tangganya. Nah, pemerintah seharusnya hadir di sana, bagaimana kemudian mengakselerasi ini. Nah, saya melihat kebutuhan di masyarakat, terutama UMKM itu bukan hanya sekedar pembiayaan tadi begitu, yang terkait dengan investasi, tetapi pemasarannya. Jawa Barat itu punya 4,6 juta pelaku UMKM, dan sekarang semuanya kesulitan memasarkan produk itu. Ada solusi tadi lewat online begitu ya, tapi masih sekitar 30% saja. Nah, bagaimana sisanya ini kemudian mampu kita pasarkan? Nah, justru pemerintah harus hadir di sana menurut saya. Nah, sekarang satu hal yang jarang sekali dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, khususnya pemerintah daerah, adalah market intelligence. Bagaimana Cina itu kemudian memotret pasar Indonesia dan kemudian menghadirkan produk-produk yang sangat cocok dengan market Indonesia, karena mereka menggunakan artificial intelligence mereka untuk market intelligence mereka melihat seperti apa pasar Indonesia, sehingga baik dari bentuk, warna, harga bahkan itu sesuai dengan pasar Indonesia, sehingga ketika produk Cina masuk ke kita diterima dengan luar biasa. Nah, harusnya kita bisa melakukan hal yang sama begitu. Sekarang teknologi informasi sangat memungkinkan untuk itu. Jadi pemerintah harus hadir memberikan informasi ke masyarakat. Ini loh pasar untuk barang Anda ada di luar Jawa Barat, ada di luar negeri, ataukah di mana begitu. Itu menurut saya. Oke, tapi kalau misalnya Pak, apabila investasi ini, misalnya baik lokal maupun juga asing ini bisa masuk, ini sebenarnya bagaimana sih bisa meningkatkan startup di Jawa Barat? Ini seperti apa Pak? Sehingga tentu saja bisa menimbulkan mungkin unicorn yang baru gitu untuk Provinsi Jawa Barat. Ini seperti apa tanggapan Bapak? Ya, ini mungkin Kang Andrew yang lebih paham soal itu ya. Tapi bagi saya investasi itu memang harus tepat sasaran. Misalnya, contoh solusi kita untuk pengangguran, itu tidak bisa kita investasi justru di padat modal, harus di padat karya misalnya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan budaya masyarakat Jawa Barat sendiri. Karawang, Bekasi, yang banyak industri ternyata paling banyak juga penganggurannya. Justru yang paling banyak menyerap lapangan kerja adalah UMKM. UMKM kita itu menyerap 75% dari lapangan kerja di Jawa Barat. Jadi kalau mau bergerak ke investasi, masuklah ke usaha-usaha yang memang UMKM di sana. Salah satunya tadi difasilitasi lewat Wagrus melalui aplikasi market digital ini. Kalau Kang Andre, mungkin saya nambahin aja Teh. Jadi kalau kita di Indonesia, kita harus manfaatkan potensi lokal kita Teh. Jadi mungkin saya sebutkan salah satu startup yang cukup pricing udah cukup besar Teh, valuasinya udah cukup besar, belum unicorn sih. Tapi mungkin ya setahun 2 tahun lagi bisa jadi unicorn. Nah, dan memang base-nya di Bandung Teh. Nah, dia ini memanfaatkan potensi tadi reseller. Kan reseller banyak ya Teh sekarang. Dan resellernya dari pakaian muslim. Jadi muslim wear, dia berdayakan ibu-ibu pengajian, ibu-ibu untuk daripada cuman istilahnya arisan ngobrol-ngobrol, yuk sekalian arisan produktif, jualan barang-barang punya mereka gitu. Nah, itu kan
mungkin hanya di Indonesia yang begitu teh. Mungkin kalau kita ke Eropa ya mungkin Nggak kayak susah. gitu juga, Kayak gitu. benar. Nggak ada kultur reseller tuh nggak Iya, ada. iya. Yang kedua, salah satu sahabat saya juga kebetulan dia kembali belum unicorn tapi mungkin udah dekat ke sana lah. Dia memanfaatkan tourism teh. Jadi kalau hotel tadinya bentukannya hotel gede, dia bikin hotel-hotel kapsul. Oke. Tapi jadinya modular gitu kan. Dan juga sekarang dia ada terobosan baru lagi, orang suka ke outdoor teh. Nah sekarang dia bikin di outdoor tuh. Dia manfaatkan kayak VW kombi dan segala macam dikonstruk lagi buat jadi ini, terus bikin perkemahan juga. Nah maksud saya, kalau kita mau menimbulkan unicorn baru, sebenarnya patokannya bukan unicornnya sih teh. Kalau menurut saya, valuasi itu memang ikut gimana bisnisnya naik gitu kan. Iya. Tapi yang penting tuh adalah potensi lokal kita apa sih? Nah itu yang kita manfaatkan betul-betul. Jadi jangan kita misalnya meniru plek-plek apa yang di Amerika atau apa yang di Eropa gitu loh teh. Tapi kita harus manfaatkan apa sih potensi lokal kita. Tapi tentu juga tadi ya, nyambung Kang Yunander sampaikan, kita harus tahu juga best practice ya teh. Kayak misalnya di China, betul Kang. AI-nya di China tuh udah paling Top lah ya, iya, untuk udah paling top. mirror gitu To be ya. honest, meskipun ya kita mungkin ya tidak setuju dengan pola apa government mereka, tapi secara teknologi wise mereka udah powerful gitu. Nah itu Ya. kita harus enhance kapasitas kita biar ya at least nggak jauh-jauh banget lah Benar, sama benar. negara-negara yang udah maju gitu teh mungkin. Oke, tapi kalau misalnya dari Kang Endus dari kacamata pengusaha melihatnya apa sih banyak gitu sebenarnya Pak ya ciri khas ataupun juga apa yang bisa dieksplor dari Jawa Iya, Barat. iya. Tapi tentu saja kan ini harus lebih fokus lagi karena Iya, untuk iya, saat ini iya, kan pemerintah iya. terkesan memang tidak Iya, iya. masih bercabang Ngerti, fokusnya. Tentu ngerti, saja ngerti. untuk menarik investor itu Ngerti, kan ngerti. apa yang bisa dilihat dari Jawa Barat untuk bisa apa yang bisa dikembangkan sehingga akhirnya bisa menarik investor dari luar misalnya. Ya mungkin ini kedengerannya common ya teh, tapi hasil bumi itu masih ini sih teh. Jawa Barat tuh masih sangat underdeveloped banget lah Oke. menurut saya ya. Kita nggak usah Seperti apa ngomongin hasil buminya? banyak kopi deh. Oke. Nggak usah macem-macem deh, kopi aja. Itu meskipun memang ya kembali lah, banyak yang coba explore, tapi tadi Teteh bilang fragmented teh. Masalahnya apa? Approach-nya tuh waduh gitu kan. Sementara kalau kita fokus sama satu komoditas, yang harus di-push tuh sebenarnya memang ujungnya dulu teh, marketnya dulu gitu. Iya, Kayak iya. misalnya mungkin kopi Sumatera, ya mereka berhasil menembus Starbucks. Dari situ kan akhirnya apa ya? Sub value chain itu ketarik semua Berubah. tuh teh. Iya, Oke. ketarik semua akhirnya sejahtera gitu. Nah, kira-kira apa nih Jawa Barat? Oke lah kalau Starbucks mungkin saya sebut merek ya. Starbucks itu mungkin udahlah punyanya market. Apa nih Iya. brand kopi besar yang mau kita tembusin nih? Iya, Karena kan iya. masih banyak sebenarnya di luar Starbucks. Meskipun Benar, Starbucks mungkin paling benar, besar ya. benar, Gitu benar. loh. Itu satu. Yang kedua, banyak juga teh kayak sekarang hasil-hasil bumi kita yang sifatnya itu dekoratif lah. Gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitu harusnya kita explore. Masih menurut saya pribadi yang paling basic itu aja belum kita explore betul-betul. Nah, ini kan Gitu. mungkin bisa menjadi pertimbangan juga. Mungkin Bapak sebagai di Komisi 2 yang memang bermitra juga dengan eksekutif. Mungkin gitu. saya sorry coba saya tambahin dikit aja. Dikit. tapi tentu harus pakai approach-nya gaya baru ya teh. Iya. Nggak bisa lagi gaya-gaya lama gitu maksud Nah, saya. ini Itu kan, aja Pak. sih. Jadi apa komoditas ini akhirnya gimana caranya kita mengawinkan dengan approach gaya baru ini yang Oh. udah semua serba digital. Sebenarnya itu kita kerjain aja itu udah Jawa Barat bisa sejahtera sih menurut saya. Oke, tapi kalau misalkan Andrew melihatnya seperti apa sih untuk kinerja pemerintah saat ini untuk Oke. dengan dunia digitalisasi Oke, saat ini sudah oke. cukup bisa mengimbangi kah gitu Oke. ataupun memang masih di Sebenarnya kalau di belakang? secara of effort mah udah luar biasa ya teh menurut saya ya. Oke dari pemerintah pusat level mereka bikin palapa ring buat pemerataan akses. Menurut saya itu udah cukup luar biasa. Dari Pemprov Jawa Barat pun kita lihat memang dukungannya pun sudah cukup terasa. Tapi memang sekarang itu yang diperlukan fokus utama kita mau apa nih? Benar. Itu satu dua dulu deh, nggak usah Oke. terlalu banyak. Kayak misalnya di Korea K-pop dia fokusin itu Benar, terus benar. lama, tapi ya nggak bisa sebentar ya teh. Oke. 10-20 tahun baru kelihatan sekarang gitu loh. Oke. Nah itu ini mungkin teh. yang- fokus sebenarnya Pak ya. Karena Iya. memang mengakui ya Bapak ya. Betul, betul. Ya, Kita Kemarin kurang itu fokus saya itu. baru rapat dengan Dinas Kelautan Perikanan, mereka bilang selama pandemi Pak, kita oversupply perikanan di Jawa Barat ini. Oke. Nah, itu kan sebenarnya masalah, tetapi harusnya jadi potensi begitu. Nah, bagaimana potensi itu diolah ya sebenarnya anak-anak muda yang paham sekarang bisnis. Kesulitannya kan nelayan kita itu tidak punya rantai dingin ya, jadi Iya. cold storage-nya tuh Cold nggak storage-nya ada. nggak Bahkan ada. cold Oke. storage yang misalnya berjarak ya, artinya mulai dari pelabuhan, kemudian ke kota kecil sampai ke kota besar ke marketnya itu nggak ada.
Nah, rantai dingin ini harus kita bangun begitu. Dan itu sebenarnya dengan kondisi sekarang bisa menggunakan aplikasi didorong di mana sebenarnya orang punya freezer yang besar dimasukkan ke dalam sistem itu begitu. Jadi tidak perlu harus bangun sistem freezer yang baru. Di hotel-hotel sekarang di mana masih kosong, freezernya pasti ada. Kenapa nggak digunakan untuk sistem rantai dingin untuk suplai ikan itu? Betul. Nah, Kak Oki gimana nih melihatnya? Kalau misalnya mungkin sudah maksimalkah masyarakat menggunakan aplikasi gitu yang memang sudah disiapkan ini, atau memang perlu sosialisasi karena memang kurang juga sosialisasi gitu ya? Kalau untuk masyarakat sendiri yang suka belanja sebetulnya udah nggak usah lagi kita sosialisasikan karena kalau belanja mah gampang teh. Tapi yang harus kita fokusnya adalah UMKM ini kita harus educate. Bahkan kalau misalnya di Jabar sendiri banyak pertanian itu juga harus dieducate. Soalnya dari segi pertanian, dari segi perikanan segitu, itu mereka educate-nya belum betul-betul belum teknologi banget. Sejauh ini seberapa besar sih peran pemerintah untuk benar-benar bisa memberikan pembinaan terhadap para UMKM ini agar bisa lebih mungkin friendly juga terhadap penggunaan aplikasi ini? Kalau untuk segi pemerintah kemarin juga Wagros dengan pemerintah Jabar Provinsi itu sudah mendatangkan 100 pesantren yang dimana kita mengedukasi beberapa pesantren agar lebih meningkatkan UMKM dan ada jiwa usahanya dan juga menggunakan teknologi yang dari kita berikan. Jadi kita emang educate. Jadi terima kasih juga kepada peran Pemprov juga Pak sudah membukakan jalur untuk bertemu dengan masyarakat Jabar. Di situ peran kita mengedukasikan kepada masyarakat seperti inilah Wagros. Ayo ini sistemnya, ayo seperti gini loh teknologinya, jangan ketinggalan zaman. Biasanya tanggapan terkait dengan permasalahan seperti apa di lapangan? Alhamdulillah kalau di lapangan pada nggak pegang handphone Android. Banyaknya tulalit teh, hitam putih. Kayak Nokia zaman dulu kala. Tidak Android. Belum smartphone ya? Yes. Nah oleh karena itu kita pada saat kesana tim marketing kita bawa tablet, kita ajarin caranya, terus dari situ kalau memang potensinya bagus kita modalin dari segi semua sistemnya, bahkan tabletnya untuk POS-nya, point of sales-nya dan lain sebagainya, bahan bakunya juga kita siapkan dan alhamdulillah juga dengan pemerintah pusat juga melewat salah satu bank BUMN kita sudah kerjasama itu dalam penyaluran kreditnya. Jadi Wagros sebagai ini nama aplikasinya Wagros? Yes, Wagros. Bisa dicari di wagros.id websitenya itu atau marketplace. Diunduh di Play Store iOS pun sudah ada? Sudah ada Wagros, tapi itu masih under maintenance, tapi lebih besarnya di wagros.id di website. Nah, di situ kita juga alhamdulillah sudah banyak bekerja sama dengan beberapa horeca, hotel, restoran, kafe, pabrik catering, terus ibu-ibu rumah tangga grup buying yang udah punya market besar nih. Sebetulnya Wagros bisa aja ngisi untuk ke ibu rumah tangga atau bahkan ke horeca, hotel, restoran, kafe, tapi kita nggak melakukan itu. Kita memperdayakan agen-agen kita. Kita membuat gimana agen-agen kita mendapatkan keuntungan di saat pandemik seperti ini. Itu yang terpenting teh. Kalau misalnya ke kita ngambil margin cuma 1% atau berapa persen juga nggak jadi masalah. Yang penting warung UMKM itu hidup, nggak mati. Disitulah kita mengedukasinya. Paling susah tuh edukasi UMKM teh. Beda dengan kalau user. Kalau user mah udah belajar, udah hatam lah mereka. Yang penting punya uang kan? Iya. Itu aja sih. Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Ini kan memang harus juga benar-benar disupport juga. Ini luar biasa sesungguhnya. Jadi menurut saya ini sebenarnya peranan pemerintah itu di sana seharusnya ya. Jadi program dinas atau pemerintah daerah itu ya seperti Wagros ini sebenarnya harus dilakukan. Jadi real langsung ke masyarakat dan kemudian manfaatnya juga langsung dirasakan bahkan sesuai dengan zamannya begitu. Jadi nanti ini jangka panjang sifatnya, bukan hanya sekedar satu kali datang pelatihan misalnya selesai dan tidak jadi apa-apa. Tapi justru yang seperti ini kan akan terus bergulir. Apalagi kalau misalnya kemudian edukasinya terus dilakukan oleh berbagai pihak. Karena memang ketika kita masuk ke internet sekarang ya semua edukasi ada. Sebenarnya asal kita bisa memilahnya saja informasi itu. Jadi ya saya sangat mendukung anak-anak muda ini terus berkreasi seperti Wagros ini ya bagaimanapun juga harusnya Jawa Barat menurut saya bisnisnya lebih ke sana dibandingkan kita masuk ke industri besar yang lebih banyak justru menghasilkan
pengangguran akhirnya Oh, begitu. oke. Kebijakan apa dari pemerintah Pak? Untuk saat ini kan memang sudah mulai ancang-ancang Pak, 2022 ya. Tentu saja kan banyak juga program-program pemerintah. Nah, ini seperti apa sih Pak yang program-program pemerintah ke depannya yang untuk bisa lebih memaksimalkan lagi gitu potensi-potensi yang ada saat ini? Ya, kalau bicara marketplace dan semua terkait bisnis digital, saya kira yang penting sekarang sosialisasi ya dari pemerintah. Oke. Bagaimana diedukasi UMKM tadi yang masih sekitar 70% ini dimotivasi supaya segera masuk dan mereka diberikan pemahaman bahwa ini jangka panjang dan bagaimana kemudian mereka skala bisnisnya naik kelas begitu. Itu kata kunci pentingnya. Jadi tidak harus membuat program-program baru bahkan mengadakan marketplace baru Ya. menurut saya. Betul. Ya, ya. Tapi justru bagaimana kemudian Maksimalkan bisa apa yang sudah bersaing. ada. Nah, Betul. cuman kemudian harus melihat ke produk. Karena produk kita bagaimanapun juga UMKM ini masih ketinggalan jauh dengan produk-produk impor ya yang saat Ya, ini ya. masuk ke Jawa Barat. Jadi edukasi produk ini yang lebih penting. Bagaimana dia punya kekayaan intelektual, desain yang memang fit dengan market, begitu ya, packaging misalnya harus betul-betul bisa Benar. disukai oleh Ya, pasar. Nah, tadi pentingnya market intelligence itu di sana. Jadi fungsi pemerintah selain bagaimana mengedukasi supaya literasi digital naik di UMKM, juga bagaimana menunjukkan pasarnya seperti apa, preferensi Oke. pasar seperti apa begitu. Oke, jadi memang ini benar-benar kerjasama yang memang semua sektor ini harus bisa mendukung ya. Mungkin satu closing statement bisa saya minta dari bapak-bapak semuanya, mungkin dari Kang Hendro terlebih dahulu nih. Seperti Oke. apa harapannya? Oke, kalau intinya kalau buat teman-teman UMKM, teman-teman digital, kita harus optimis, wajib optimis Ya. karena kita yakin banget lah Indonesia pasti akan maju ke depannya, Jawa Barat pun akan maju ke depannya. Tinggal gimana kita sebagai anak-anak muda nih bisa mengisi nih Benar. kemajuan ini. Jangan sampai yang ngisi nanti malah bangsa luar malah kan gitu kan. Oke. Malah kita pure jadi market gitu. Ya, Tapi kita ya. harus jadi creator lah Oke. di dalam situ. Itu mungkin kalau dari Ya. saya. Kita harus jadi creator. Kang Oki gimana? Oke, kalau dari saya, karena pandemi COVID-19 ini kena ke segala aspek. Oleh karena itu termasuk UMKM, bukan hanya UMKM Jabar, tapi UMKM nasional. Pesan dari saya, UMKM itu kuat. UMKM itu pasti bisa lewati masalah ini. Yakin kita bangkit bersama, di mana UMKM adalah salah satu faktor yang pertumbuhan ekonomi di Indonesia paling tinggi, Oke. penyumbangnya. Ya, oke, lebih kuat lagi pasti Lebih ke kuat depannya. lagi, harus lebih kuat lagi UMKM-nya. Oke. UMKM kuat. Oke. Pak Ya, Yunarasi menurut seperti apa? saya kuncinya untuk kita bisa maju dan terus bersaing ya di era ekonomi digital ini 3. Yang pertama masalah edukasi, bagaimana edukasi itu terus ditingkatkan bisa berkompetisi dengan semua bangsa di dunia. Yang kedua adalah e-government, bagaimana pemerintah itu lebih efisien, lebih bisa membangun itu secara sesuai dengan kepentingan masyarakat, bisa melihat perubahan-perubahan zaman, beradaptasi. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneurship yang kemudian melek dengan ekonomi digital begitu. Itu 3 kunci yang Oke, ini semoga saja bisa menjadi bahan pertimbangan juga agar masyarakat bisa lebih mungkin lebih positif Pak, Ya. menyongsong bukan hanya itu yang kita perlukan. Semua menjadi positif untuk benar-benar bisa menghadapi pandemi ini, apalagi kita Ya. belum tahu juga kapan pandemi ini berakhir. Terima kasih Kang Andrew, Kang Oki dan juga Pak Yunani sudah berbagi informasi. Semoga saja apa yang telah disampaikan dalam kesempatan kali ini pemirsa bisa bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.